tubuh manusia. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran? Bu, alat-alat apa yang Ibu bawa? Oh, ini adalah peralatan yang menunjang pembelajaran kita supaya kita belajar tidak menggunakan buku. Jadi kita menggunakan alat atau teknologi yang canggih untuk menampilkan video pembelajaran yang membantu kalian memahami materi utamanya tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Karena kalau kita sekedar mengamati gambar ini, mungkin kalian masih kurang paham. Jadi Ibu di sini ingin menampilkan video tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Pencernaan makanan. Tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita yang minggu kemarin? Saya, Bu. Tolong jelasin. Tentang apa? Tentang energi. Nah, energi itu terdiri dari beberapa jenis. 5, Bu. Nah, tolong disebutkan. Ada Energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Nah, bagus, Seta. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti? Paham tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia? Belum, Bu. Belum. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan secara garis besarnya, yaitu sistem pencernaan pada tubuh manusia adalah serangkaian organ yang berada di dalam tubuh kita ini memecahkan makanan yang masuk ke dalam mulut, kemudian menyaring nutrisi yang ada, yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik maka akan diserap oleh tubuh kita, kalau yang buruk maka akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi 6. Cara garis besar yaitu yang pertama mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada Usus halus. yang kelima ada Usus besar. usus besar, yang keenam ada Anus. Nah, agar lebih jelas, kalian silakan tonton video tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Siap. Apa makanan favorit kamu? Enggak. Jangan ribut. Sate, Bu. Jangan ribut. Oh. Nah, kalian perhatikan. Dimakan lagi. Ada di atau ketika kamu punya kecil baunya aja, kedua sistem pencernaan juga bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut saja, kok. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang, berenergi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan tinggali di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar.
Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, meneran. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristatik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan bangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin yang menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy. Kerjakan latihan halaman 20 di sebelah gambar sistem pencernaan tadi. Silakan kerjakan.